On cam. Bukan ya? On cam. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ulang chapter 4 dikarenakan kesalahan kami yang kemarin. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafi Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya. Oke. Sebelumnya nama saya Muhammad Rafi Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038 dan ada teman saya Harley, boleh perkenalan diri dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Harley Bayu Bimantoro dengan NIM 2019-12-11-014. Selanjutnya, boleh memperkenalkan diri. Dan saya Sadaman Nasga Putra dengan NIM 2018-12-11-081. Oke. Di sini kita akan membahas tentang liquidity risk. Coba kita ke introduction-nya. Bab ini membahas bagaimana risiko kredit dapat mengancam solvabilitas LK. Bab ini membahas masalah yang ditimbulkan oleh likuiditas berbeda dengan risiko dengan mengancam solvabilitas FI. Risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen sehari-hari. Kepengurusan FI ini misalnya harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai sebagai pemegang simpanan meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrim likuiditas, masalah risiko berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas di mana FI tidak dapat menghasilkan uang tunai untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Bab ini mengidentifikasi penyebab cairan risiko di sisi kewajiban neraca FI serta di sisi aset. Kita membahas metode yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko likuiditas LK dan konsekuensi dari risiko likuiditas yang ekstrim. Mekanisme Latori diberlakukan untuk meringankan masalah likuiditas dan mencegah berjalan di LK. Selain itu, beberapa lebih rentan terhadap risiko likuiditas daripada yang lain pada satu ekstrim. Lembaga penyimpan ini sangat terekspos di tengah perusahaan asuransi jiwa adalah terpapar sedang dan di ekstrim lainnya, reksadana, dana lindung nilai, pensiun dana, dan perusahaan asuransi properti korban yang memiliki eksposur yang lebih rendah. Bagaimana pernah, LK ini tentu saja terkena beberapa risiko likuiditas, sedangkan fokus dari pembahasan adalah likuiditas risiko di lembaga penyimpanan. Kami membahas aspek unit risiko likuiditas di jenis lembaga lain juga, kotak perspektif industri. Penyebab risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu muncul karena dua alasan. Alasan sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Alasan sisi kewajiban terjadi karena pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk mencairkan klaim keuangan mereka segera. Kapan pemegang kewajiban menuntut uang tunai dengan menarik simpanan, FI perlu meminjam tambahan dana nasional atau menjual aset untuk memenuhi penarikan. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. LK menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana. Namun FI cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas
mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga untuk menghasilkan pendapat bunga. Sebagian besar LK berinvestasi pada aset yang kurang likuid dan atau aset yang jatuh tempo lebih lama. Sementara sebagian besar aset dapat diubah menjadi uang tunai. Pada akhirnya untuk beberapa aset ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus dilikuidasi langsung. Harga yang sesuai diterima oleh pemegang aset untuk dijual segera mungkin jauh sedikit daripada yang akan diterimanya. Dengan cakrawala yang lebih panjang untuk menegosiasi penjualan, dengan demikian beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan harga jual api yang rendah, sehingga mengancam solvabilitas FI sebagai alternatif daripada melikuidasi aset. FI mungkin berusaha untuk membeli dan atau meminjam dana tambahan. Next. Kita lanjut ke resiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Resiko likuiditas, sisi liabilitas, seperti yang dibahas dalam bab 2, neraca lembaga penyimpanan atau DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek, seperti giro dan transaksi lainnya rekening, yang mendanai aset relatif jangka panjang, rekening giro, rekening deposito atau MDA, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberi hak kepada pemegang untuk mengembalikan klaim mereka ke DI pada hari tertentu untuk menuntut pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposit mereka secara tunai. Dengan demikian, pemegang saham rekening giro individu dengan saldo $10.000 dapat menuntut uang tunai secara segera dilunasi. Seperti halnya perusahaan dengan $100 juta dalam rekening giro. Secara teori, setidaknya DI memiliki 20% dari kewajibannya. Nah, kita lanjut ke forecast liquidity management. Manajer DI yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk membeli dana, seperti pasar dana federal dan atau pasar perjanjian pembelian kembali, yang adalah pasar antar bank untuk pinjaman jangka pendek, atau manajer DI dapat mengeluarkan tambahan sertifikat deposito, grosir, jatuh tempo, atau bahkan menjual beberapa catatan obligasi. Store liquidity management. Alih-alih memenuhi pengurasan setoran bersih dengan membeli likuiditas secara grosir pasar uang, didapat menggunakan manajemen likuiditas yang tersimpan. Artinya, FI dapat melikuidasi sebagian asetnya, memanfaatkan likuiditas yang tersimpan secara tradisional. DIAS telah menyimpan cadangan uang tunai yang disimpan hanya untuk Federal Reserve, dan diberangkas mereka untuk ini sangat bertujuan. Federal Reserve itu menetapkan persyaratan cadangan minimum untuk uang tunai, cadangan yang harus dimiliki bank. Meski begitu, DI tetap cenderung menyimpan cadangan kas melebihi minimum yang diperlukan untuk memberi pengurusan likuiditas. Kita lanjut ke measuring DI liquidity risk exposure.
Kesenjangan pembiayaan dan persyaratan pembiayaan. Cara pertama untuk mengukur eksposur resiko likuiditas adalah dengan menentukan keuangan DI kesenjangan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, meskipun deposan dapat menarik dana, mereka tidak melakukannya dalam keadaan normal. Rata-rata kebanyakan giro tetap berada di DI untuk waktu yang cukup lama. Seringkali 2 tahun atau lebih. Dengan demikian, manajer DI sering memikirkan basis simpanan rata-rata, termasuk permintaan deposito sebagai sumber dana inti dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah rata-rata di pinjaman. Kami mendefinisikan kesenjangan pembiayaan sebagai perbedaan antara pinjaman rata-rata DI dan rata-rata inti deposit atau financing gap. Itu sama dengan average loans dikurang average deposit. Jika kesenjangan pembiayaan ini positif, DI harus mendanai dengan menggunakan kas dan aset likuidnya dan untuk meminjam dana di pasar uang. Dengan demikian, financing gap sama dengan liquid asset plus borrowed fund. Kita dapat menulis hubungan ini sebagai financing gap dan liquid asset, financing required borrowed fund. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, sahabat saya dari kecil, Harley Bayu Bimantoro. Untuk Mantap. Harley Bayu Bimantoro, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya atas sambutannya kepada brother saya, ketua umum dari kelompok tercinta ini, Muhammad Rafli Tirtagiri. Dalam presentasi ini saya akan membahas tentang perbandingan rasio kelompok sesama. Dan cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas DI ini adalah dengan cara membandingkan rasio kunci tertentu dan juga fitur-fitur neraca DI seperti pinjamannya yang kepada deposito dan juga dana pinjaman ke total aset dan juga komitmennya untuk meminjamkan ke rasio aset dengan DI yang serupa. Dan ukurannya juga harus serupa. Serta letak geografisnya dan rasio pinjaman yang tinggi terhadap simpanan dan dananya itu berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada deposito inti yang untuk mendanai pinjaman ini. Dan pinjaman ini juga bisa berarti masalah likuiditas di masa depan jika DI itu berada pada ataupun mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang akan dibeli. Dan demikian pula tinggi rasio komitmen pinjaman terhadap aset menunjukkan kebutuhan akan adanya tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai setiap penarikan yang tak terduga dari pinjaman-pinjaman ini yang sering dihadapi oleh DI dengan komitmen tinggi exposure risiko likuiditas yang lebih besar daripada DI dengan komitmen yang rendah. Next.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke liquidity index. Liquidity index ini merupakan ukuran terakhir dari risiko likuiditas yang merupakan atau adalah dengan menggunakan indeks likuiditas dan dikembangkan oleh seseorang yang bernama Jim Pierce di Federal Reserve yang mengatakan bahwa indeks ini itu mengukur potensi kerugian yang dapat diderita oleh FI setelah pelepasan aset secara tiba-tiba ataupun penjualan cepat yang dibandingkan dengan jumlah yang akan diterimanya pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi pasar atau penjualan dan normal yang akan mungkin membutuhkan waktu yang lama sebagai hasil dari proses pencarian dan juga penawaran yang baik atau cermat. Dan itu semua semakin besar perbedaannya antara bunga harga aset penjualan aset penjualan langsung atau PI dan pasar yang adil atau P bintang I dalam kurung. Yang kurang liquid adalah portofolio aset. DI ditentukan oleh indeks dengan sedemikian rupa. Begitulah isinya dari liquidity index. Next. Halo. Dan selanjutnya ini ada langkah-langkah risiko likuiditas baru yang akan diimplementasikan oleh bank untuk permukiman internasional. Selama dalam krisis keuangan ini, DI berjuang untuk menjaga likuiditas yang memadai. Memang tingkat bantuan likuiditas yang luar biasa ini diperlukan dari bank sentral untuk memelihara sistem keuangan, bahkan dengan dukungan ekstensif ini. Dan bisa dibilang sejumlah DI gagal atau dipaksa untuk melakukan sebuah merger dan dipaksa untuk menyadari perlunya DI untuk meningkatkan likuiditasnya dan manajemen risiko serta likuiditasnya, mengendalikan exposure risiko likuiditas mereka. Dan Bank for International Committee Basel penyesuaian untuk pengawasan perbankan telah mengembangkan 2 peraturan baru yang standar
dengan standar yang bagus. Dan 2 peraturan baru standar pengawasan risiko likuiditas itu dimaksudkan untuk meningkatkan alat atau metrik dan juga tolok ukur yang dapat digunakan pengawas untuk menilai ketahanan bank sebagai bantalan likuiditas dan juga dapat membatasi setiap pelemahan dalam profil jatuh tempo likuiditas. Dan keragaman sumber pendanaan ini dan praktik stress testingnya ini memiliki 2 rasio likuiditas baru yang akan dipertahankan oleh BI, yang adalah rasio cakupan likuiditas yang dimulai pada tahun 2015 dan akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2017. Dan rasio dana stabil bersih ini akan diterapkan pada tahun 2018 dan itu merupakan aturan yang akan berlaku untuk sebuah organisasi perbankan besar yang aktif secara internasional dengan dana sebesar 250 miliar US dollar atau lebih dalam total aset konsolidasi atau sebesar 10 miliar US dollar atau juga bisa dibilang lebih dalam total neraca asing exposure dan konsolidasi lembaga penyimpanan anak perusahaan dari organisasi perbankan ini. Perusahaan dengan total aset 10 miliar US dollar atau lebih. Baik, saya minta waktunya sebentar. Tenggorokan saya seret, saya harus minum sebentar. Beri saya waktu 2 menit ya. Maaf atas gangguannya. Baik, sampai di mana kita tadi? Oh ya, sudah selesai. Boleh di next, Tak?
Oke. Selanjutnya ini kita masuk ke slide yang menjelaskan tentang liquidity coverage ratio atau rasio cakupan likuiditas yang disingkat LCR. LCR ini atau liquidity coverage ratio ini bertujuan untuk memastikan bahwa DI itu mempertahankan tingkat yang memadai aset liquid dengan taraf berkualitas tinggi atau HQLA yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi likuiditas kebutuhan dan juga untuk jangka waktu yang lumayan panjang sebanyak 30 hari dengan syarat di bawah skenario tekanan likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas skenario. Dan skenario yang ditentukan menggabungkan spesifik institusi dan juga sistematik guncangan yang dapat didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Dengan demikian, pemeliharaan LCR atau liquidity coverage ratio yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dari cairan atau liquid yang parah. Dan skenario stres ini selama setidaknya 30 hari LCR dilaporkan kepada supervisor di setiap bulannya. Next. Oke. Selanjutnya ini masuk ke net stable funding ratio atau rasio pendanaan stabil bersih atau juga bisa disingkat menjadi NSFR dengan melihat likuiditas jangka panjangnya pada neraca DI pada lembar NSFR juga mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan menyediakan beberapa insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Dan rasio likuiditas jangka panjang ini tentunya juga akan membutuhkan jumlah minimum dana stabil yang dimiliki selama jangka waktu sekitar 1 tahun berdasarkan faktor risiko likuiditas yang akan ditetapkan untuk exposure likuiditas on dan off balance pada aset lembar. Dan NSFR ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang ini didanai dengan jumlah minimum dengan taraf kewajiban yang stabil. Dan ini juga membatasi ketergantungan pada grosir jangka pendek pendanaan yang merupakan masalah utama dalam sebuah krisis keuangan. Namun pada dasarnya pendanaan yang stabil ini dicari untuk semua aset dan sekuritas yang tidak liquid yang memiliki di mana pendanaan stabil ditentukan sebagai pembiayaan ekuitas dan juga kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat
andalkan selama cakrawala dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Next. Selanjutnya kita masuk ke liquidity planning. Seperti yang tertulis atau tersirat oleh rasio likuiditas baru BIS, perencanaan likuiditas adalah komponen kunci dalam mengukur dan juga mampu menangani sebuah risiko likuiditas dan biaya yang terkaitnya. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat prioritas pinjaman penting dengan keputusan sebelum masalah likuiditas itu muncul. Dan perencanaan seperti itu dapat menurunkan biaya dana dengan cara menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah ekses cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Dan rencana likuiditas ini memiliki sejumlah komponen. Komponen pertama adalah delinea, perincian dan tanggung jawab mengenai manajerial. Dan tanggung jawab ini ditugaskan ke kunci personal manajemen jika terjadi sebuah krisis likuiditas. Dan badan pengatur adalah sebuah Federal Reference dan FDIC yang rencana likuiditasnya juga menentukan bidang pengelolaan tanggung jawab nyata dalam mengungkapkan informasi kepada publik termasuk deposan itu. Next. Selanjutnya, risiko likuiditas dan pengurasan deposit yang tak terduga. Dan tentunya bank ruins. Dalam kondisi normal seperti ini dan juga dengan perencanaan manajemen yang tentunya tepat, tidak ada jaringan penarikan deposito atau pelaksanaan komitmen pinjaman yang menimbulkan sebuah likuidasi yang signifikan. Dan masalah itu untuk DI karena ketersediaan data pinjaman atau kelebihan cadangan kas adalah memadai. Memadai untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diantisipasi. Misalnya itu bahkan pada bulan Desember dan jumlah musim liburan, ketika penarikan setoran bersih tinggi, DI ini mengantisipasi sebuah efek musiman dengan memegang sampai mana tadi? Dengan memegang cadangan kas atau pinjaman yang berlebih yang tentunya lebih besar dari biasanya dan lebih dari biasanya di pasar uang grosir. Akan tetapi masalah likuiditas
besar tersebut dapat muncul jika pengurasan simpanan sangat besar dan tidak terduga. Drainase deposit yang tidak normal atau shock dapat terjadi karena sejumlah alasan sebagai berikut. Alasan itu tuh cuma ada 3 ya. Jadi alasan yang pertama itu tentang kekhawatiran tentang solvabilitas DI yang relatif terhadap DI lainnya. Lalu kekhawatiran yang kedua ini kegagalan DI yang mengarah ke kekhawatiran deposan yang meningkat tentang solusi versi DI lainnya atau efek penularan. Dan yang ketiga ini perubahan preferensi investor secara tiba-tiba mengenai atau memegang keuangan non-bank aset seperti T-bilis atau reksadana saham yang relatif terhadap deposito. Next. Ya, boleh dilanjut, Tak. Oke. Selanjutnya ini masih di liquidity planning, seperti yang tersirat oleh likuiditas BIS, perencanaan likuiditas ini adalah komponen kunci yang dalam mengukur dan mampu menangani risiko likuiditas dan biaya terkaitnya. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat prioritas pinjaman penting keputusan sebelum masalah likuiditas tersebut muncul. Dan perencanaan seperti itu dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah ekses cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Dan rencana likuiditas ini memiliki sejumlah komponen. Lalu komponen yang pertama adalah delinea. Kacau. Oke. Selanjutnya ini ada masuk ke teori liquidity risk at other type of financial institution yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sadam. Silakan. Terima kasih Saudara Harley. Bisa Baik. di-next. Bisa di-next, Tak?
Ya, life insurance companies, yaitu lembaga penyimpanan bukan satu-satunya dari LK yang terekspos risiko likuiditas atau bermasalah. Seperti DI, perusahaan asuransi jiwa menyimpan cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatasan polis atau penyerahan, dan kebetulan modal kerja lainnya yang timbul dalam kursus menulis asuransi. Pembatalan awal polis asuransi hasil dalam kewajiban penanggung untuk membayar tertanggung folio cukup untuk memenuhi arus kas keluar yang diperlukan ketika pemegang polis kas masuk atau menyerahkan kebijakan mereka lebih awal. Seperti halnya DI, distribusi atau pola premi pendapatan dikurangi likuid. Kenapa premium? Pendapatan tidak cukup untuk memenuhi penyerahan. Namun perusahaan asuransi jiwa dapat menjual sebagian dari miliknya, aset yang relatif liquid seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi penanggung. Next up. Ya, selanjutnya property casualty insurance. Seperti yang dibahas dalam bab 3, perusahaan asuransi properti korban atau PC menjual asuransi polis terhadap kontingensi tertentu, berdampak baik real properti atau individu. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi PC relatif pendek jangka waktunya, seringkali 1-3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim asuransi jiwa, kebijakan umum dapat diprediksi. Klaim PC bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Akibatnya, asuransi aset perusahaan cenderung berjangka lebih pendek dan lebih liquid daripada aset asuransi jiwa. Komputer, kontak perusahaan asuransi, dan interval penetapan premi biasanya bersifat jangka pendek, karena baik jadi masalah yang disebabkan oleh penyerahan kebijakan tidak terlalu parah. Perusahaan asuransi PC terbesar eksposur likuiditas terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena risiko kebangkrutan, harga, atau alasan persaingan. Hal ini dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi. Ketika ditambahkan ke hasil investasinya, akan mencakupi efisiensi untuk memenuhi klaim pemegang polis. Next up. Ya, selanjutnya life insurance companies. Lembaga penyimpanan bukan satu-satunya LK yang terekspos likuiditas atau bermasalah. Seperti DI, perusahaan asuransi jiwa menyimpan cadangan kas dan aset liquid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis.
seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kebutuhan modal kerja yang timbul dalam kursus menulis asuransi. Pembatalan awal polis asuransi hasil dalam kewajiban penanggung untuk membayar tertanggung nilai penyerahan polis itu. Dalam bisnis normal, pendapatan premi dan pengembalian atas port aset perusahaan asuransi cukup untuk memenuhi arus kas yang keluar yang diperlukan ketika pemegang polis kas masuk atau menyerahkan kebijakan mereka lebih awal. Seperti halnya DI, distribusi atau pola premi, pendapatan dikurangi likuidasi. Pemegang polis biasanya dapat diprediksi. Kenapa premium? Pendapatan tidak cukup untuk memenuhi penyerahan. Namun, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual sebagian dari miliknya. Aset yang relatif liquid, seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini, obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi penanggung. Next, Pak. Investment funds. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestigasikan hasil dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini adalah ujung terbuka atau ujung tertutup. Dana tertutup menerbitkan sejumlah saham sebagai kewajiban, saham tetap sebagai kewajiban. Kecuali jika dana penerbit memilih untuk membelinya kembali, jumlah saham yang beredar tidak berubah. Sejauh ini mayoritas dari dana investasi Amerika Serikat adalah dana open-end, yaitu mereka dapat mengeluarkan tanpa batas penawaran saham kepada investor. Dana open-end juga harus siap untuk dibeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor dengan harga pasar saat ini untuk dana tersebut saham. Jadi pada harga pasar tertentu, P menawarkan saham reksadana terbuka adalah perelastis sempurna. Harga di mana dana investasi terbuka siap untuk dijual saham baru atau menebus saham yang ada adalah nilai aset bersih atau NAV dari dana tersebut. NAV adalah nilai saat ini atau pasar dari aset dana dibagi dengan jumlah saham di dana. Next. Nah, untuk mengilustrasikan perbedaan ini, kita dapat langsung membandingkan insentif untuk investasi. Ya. Dana investor untuk terlibat dalam menjalankan dengan orang-orang dari deposan DI tabel 12-13 menunjukkan neraca sederhana reksadana terbuka dan DI. Ketika mereka merasakan itu aset DI dinilai di bawah kewajibannya. Deposan memiliki intensif untuk terlibat dalam A. Menjalankan DI untuk menjadi yang pertama dalam antrian untuk menarik diri. Dalam contoh di tabel 12-13, hanya 90 deposan pertama yang akan menerima $1 kembali untuk setiap $1 yang disetorkan. 10 terakhir akan menerima apa-apa sama sekali.
Sekarang pertimbangkan reksadana dengan 100 pemegang saham yang menginvestasikan $1, masing-masing untuk total $100, tetapi asetnya bernilai $90. Jika pemegang saham ini mencoba untuk menguangkan saham mereka, tidak ada yang akan menerima $1. Sebaliknya, reksadana menilai neracanya kewajiban berdasarkan nilai pasar. Harga setiap saham yang dilikuidasi oleh investor adalah, ada di slide selanjutnya, next. Artinya, setiap pemegang saham reksadana ikut serta dalam kehilangan nilai aset reksadana secara pro data atau proporsional. Secara teknis, apakah baris pertama atau terakhir masing-masing pemegang saham reksadana yang menguangkan saham pada hari tertentu menerima hal yang sama. Nilai aset bersih per saham reksadana dalam hal ini itu adalah 90 sen, di mana mewakili kerugian 10 sen per saham. Semua pemegang saham reksadana menyadari hal ini dan mengetahuinya. Belum tak? Nah, kelewatan, kan tadi belum selesai. Ya, sampai mana tadi? Saya ulang deh, biar paham ya. Artinya, setiap pemegang saham reksadana ikut serta dalam kehilangan nilai aset reksadana secara pro rata atau proporsional. Secara teknis, apakah baris pertama atau terakhir masing-masing pemegang saham reksadana menguangkan saham pada hari tertentu menerima hal yang sama pada nilai aset bersih per saham reksadana. Dalam hal ini itu adalah 90 sen, di mana mewakili dari kerugian 10 sen per saham. Semua pemegang saham reksadana menyadari hal ini dan mengetahuinya. Investor berbagi kerugian aset secara pro rata. Menjadi yang pertama dalam antrean untuk menarik setelah tidak ada keuntungan keseluruhan seperti yang ada di DLS. Ya, next. Kita masuk ke summary. Risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan kewajiban atau pinjaman yang lebih berat dari yang diantisipasi pelaksanaan komitmen adalah masalah umum yang dihadapi oleh manajer LK. Berkembang dengan baik kebijakan untuk memegang aset likuid atau memiliki akses ke pasar untuk dana yang dibeli adalah biasanya cukup untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penarikan yang sangat besar dapat menyebabkan masalah likuiditas aset yang dapat diperparah dengan insentif untuk kewajiban pemegang klaim itu untuk terlibat dalam menjalankan pada tanda pertama dari masalah likuiditas.
Ini insentif bagi deposan dan pemegang polis asuransi jiwa untuk ikut serta dalam menjalankan dapat mendorong biasanya terdengar FI ke dalam kebangkrutan. Reksadana umumnya mampu menghindari berjalan karena kewajiban ditandai ke pasar sehingga kerugian dibagi rata di antara pemegang kewajiban. Karena kelipatan seperti itu merugikan masyarakat dan juga swasta pemegang saham. Regulator telah mengembangkan mekanisme seperti asuransi simpanan dan jendela diskon untuk mengurangi masalah likuiditas. Saya ulangi sekali lagi untuk summary-nya. Risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan kewajiban atau pinjaman yang lebih berat dari yang diantisipasi pelaksanaan komitmen, di mana adalah masalah umum yang dihadapi oleh manajer LK. Berkembang dengan baik, kebijakan untuk memegang aset likuid atau memiliki akses ke pasar untuk dana yang dibeli adalah biasanya cukup untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun penarikan yang sangat besar dapat menyebabkan masalah pada likuiditas aset yang dapat diperparah, menyebabkan masalah likuiditas aset yang dapat diperparah dengan insentif untuk kewajiban pemegang klaim itu sendiri untuk terlibat dalam menjalankan pada tanda pertama dari masalah likuiditas. Ini insentif bagi deposan dan pemegang polis asuransi jiwa untuk ikut serta dalam menjalankan dapat mendorong biasanya terdengar seperti FI ke dalam kebangkrutan. Bangkrut. Reksadana umumnya mampu menghindari dengan berjalan karena kewajiban ditandai ke pasar sehingga kerugian dibagi rata di antara pemegang kewajiban karena kepilitan seperti itu sangat merugikan masyarakat dan juga sebagai swasta pemegang saham. Regulator telah mengembangkan suatu mekanisme seperti asuransi simpanan dan jendela diskon untuk mengurangi masalah pada likuiditas. Next. Sudah sampai di penghujung presentasi kami kelompok 1 dengan saya Sadam Anazga Putra, lalu dengan dua teman saya Rafli Tirtagiri dan juga Harley Bayu. Terima kasih semuanya. Saya harap ilmunya bermanfaat ya bagi semuanya.
Mungkin ada Ya, sepatah kata dari Saudara Harley. Ya, jadi sebagai penutup pada presentasi ini, saya menyampaikan Ya, baik. Mewakili Saudara Harley, kami sebagai kelompok 1 berterima kasih sudah mendengarkan presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Mohon bersabar saat mendengarkannya. Saya Sadam Anandika Putra, pamit undur diri. Selamat siang.